Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang peramalan nilai tukar. Mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Clarita Intari Citra Dewi. Yang kedua Eri Puspitasari. Yang ketiga ada Fauzan Zaki Rifai. Yang keempat ada Hidayatul Amalia. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman nih, apakah di sini ada yang tahu apa itu peramalan nilai tukar? Baik, di sini kita akan belajar mengenai peramalan nilai tukar. Adapun subbab materi yang akan dibahas adalah satu, teknik-teknik peramalan, yang kedua, evaluasi kinerja peramalan, yang ketiga, peramalan dalam pasar yang efisien. Nah, sebelum membahas terkait subbab materi, kita akan ketahui dulu apa itu definisi dari peramalan nilai tukar. Peramalan nilai tukar adalah upaya memperkirakan harga mata uang suatu negara asing yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang domestik yang terjadi di masa depan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke subbab materi, yaitu tentang teknik-teknik peramalan. Terdapat berbagai metode peramalan course yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, peramalan teknis. Peramalan teknis atau technical forecasting mencakup penggunaan data course historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Yang kedua, peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel ekonomi dengan course. Yang ketiga, peramalan berbasis pasar. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar atau market-based forecasting dikembangkan berdasarkan course spot dan course forward. Yang keempat, peramalan campuran. Karena tidak ada satupun teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibandingkan dengan teknik lain. Beberapa MNC lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Metode ini dinamakan peramalan campuran atau mixed forecasting. Perusahaan penyedia jasa peramalan. Semakin tingginya kebutuhan korporasi MNC untuk meramalkan nilai dari valuta, cenderung memunculkan beberapa konsultan peramalan, seperti contohnya yaitu perusahaan Basinis Internasional, Predix Konto Currency, juga seperti JD Bank, Chemical Bank, Sisma Bank, juga menawarkan jasa peramalan. Dari banyaknya perusahaan penyedia jasa peramalan, banyak juga fungsi atau kegunaan peramalan, yaitu adalah untuk mengambil keputusan hedging atau lindung nilai, keputusan pembiayaan jangka pendek, keputusan penganggaran modal. Bicara soal MNC, dari teman-teman sendiri apakah sudah tahu apa itu MNC sendiri? MNC adalah Multinational Corporation, yaitu perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara dan umumnya didirikan di negara-negara maju, namun juga ada yang di negara berkembang. Evaluasi kinerja peramalan. Evaluasi ini penting dilakukan karena sebuah MNC harus memantau kinerja dari waktu ke waktu dan perlu untuk membandingkan beberapa metode peramalan nilai tukar. Kesalahan yang ada dalam peramalan dihitung dengan menggunakan nilai absolut untuk menghindari dampak saling menghilangkan pada saat menghitung rata-rata dari kesalahan peramalan. Intinya adalah untuk meminim resiko kesalahan tersebut. Nah, nilai absolut itu nanti ditunjukkan untuk menghilangkan distorsi atau penyimpangan yang ada. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja peramalan. Ketika mengukur kinerja peramalan dari berbagai valuta, biasanya perlu menyesuaikan ukuran relatif masing-masing, sehingga keakuratan peramalan dapat dibandingkan antara satu valuta dengan valuta yang lain. Di antara evaluasi kinerja peramalan yaitu yang pertama, forecast accuracy over time. MNC cenderung percaya dalam pengukuran mereka dari kesalahan peramalan ketika mengukur setiap beberapa periode. Lalu yang kedua, forecast accuracy among currencies.
yaitu kemampuan untuk meramalkan nilai valuta bisa jadi bervariasi menurut valutanya. Yang ketiga yaitu search for forecast bias. Perbedaan nilai tukar hasil proyeksi dengan nilai tukar aktual pada suatu waktu tertentu yang mencerminkan kesalahan peramalan nominal. Lalu yang keempat yaitu statistical test of forecast bias. Metode ini yaitu metode konvensional yang dapat digunakan untuk menguji bias peramalan adalah dengan mengaplikasikan model regresi terhadap data-data historis. Yang kelima yaitu graphic evaluation of forecast performance. Kinerja peramalan dapat dievaluasi memakai sebuah grafik dengan membandingkan nilai-nilai hasil peramalan dengan nilai aktual untuk berbagai periode waktu tertentu. Jika titik yang dihasilkan tersebar secara merata pada kedua sisi garis 45 derajat, maka peramalan tidak mengandung bias karena tidak selalu berada di atas dan di bawah nilai aktual. Kemudian yang keenam yaitu forecasting under market efficiency. Efisiensi dari pasar valuta asing juga mengimplikasikan peramalan. Pertama, jika pasar valuta asing efisien dalam bentuk lemah atau weak form efisien, maka data-data historis dan informasi nilai tukar saat ini tidak berguna. Pergerakan nilai tukar di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dalam bentuk semi kuat atau semi strong form efficient. Maka semua informasi publik yang relevan telah dicerminkan dalam nilai tukar saat ini juga. Ketiga, efisiensi dalam bentuk kuat atau strong form efficient. Maka semua informasi publik yang relevan dan informasi non-publik semuanya tercermin dalam nilai tukar berjalan. Bentuk efisiensi tidak dapat diuji karena informasi publik tidak tersedia. Peramalan dalam pasar yang efisien. Beberapa analis memperkirakan bahwa nilai tukar dapat diperbaiki dengan mengungkap informasi yang tidak dilihat dari nilai tukar ke depan. Bahkan, ada perusahaan yang menyediakan jenis pelayanan yang lebih. Ada dua macam teknik peramalan yang didasarkan pada keyakinan ini dalam penambahan informasi. Di antaranya, analisis fundamental dan analisis teknis. Pertama, analisis fundamental, yakni analisis ini menggunakan model statistik berdasarkan indikator fundamental ekonomi untuk meramalkan nilai tukar. Model ini meliputi variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, tingkat pajak, dan belanja pemerintah. Yang kedua, analisis teknis. Analisis teknis menggunakan grafik tren masa lalu dalam harga mata uang dan faktor-faktor lain untuk meramalkan nilai tukar. Analisis ini menggunakan model yang sangat statistik dan grafik tren data masa lalu. Analisis ini juga meneliti kondisi yang berlaku selama perubahan nilai tukar dan mereka mencoba untuk memperkirakan waktu, besaran, dan arah perubahan masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.